siang pemirsa. Kita awali berita utama hari ini dengan perkembangan terbaru terkait dugaan penyuapan dalam proses pendanaan pemilihan umum. Sebuah temuan awal dari lembaga pengawas pemilu memunculkan indikasi adanya aliran dana tidak wajar yang diduga digunakan untuk mempengaruhi keputusan sejumlah pihak dalam tahapan pra pemilu. Dilanjutkan pada Bizar, untuk Pak Bizar, silakan mewawancarai mantan anggota Parpol. Terima kasih. Ya, selamat siang. Saya Abizar Fatir Rahman. Saya saat ini sedang ada di kediaman salah satu mantan anggota Parpol yang akan kita wawancari pada saat ini. Mas, dengan nama siapa? Saya dengan nama Ilham. Menurut Mas Ilham, gimana nih pendapat Mas tentang penyuapan pemilu yang ada di Indonesia ini? Kalau menurut pendapat pribadi saya, penyuapan pemilu itu adalah bagian dari black campaign karena yang pasti melaksanakannya secara diam-diam dan untuk menarik para pemilih nanti untuk milih si anggotanya yang akan dipilih. Jadi menurut saya itu adalah hal yang bakal merusak demokrasi dan memanipulasi hasil juga. Jadi alangkah baiknya kenapa harus melakukan penyuapan kalau bisa menggunakan pemilihan secara original begitu. Menurut Mas, saran untuk kedepannya buat Indonesia ini tentang pemilu gimana tuh Mas? Lebih transparan aja sih. Ya, jadi tidak ada penyuapan karena ya kita kan Indonesia negara demokrasi, jadi kita harus mengedepankan yang namanya demokrasi gitu. Pemirsa, perkembangan teknologi digital terus menghadirkan kemudahan dalam dunia kreatif, khususnya di bidang pengolahan video. Salah satu aplikasi yang kini banyak digunakan oleh masyarakat, terutama generasi muda dan content creator, adalah CapCut. Aplikasi penyunting video berbasis mobile dan desktop ini menawarkan berbagai fitur berbasis teknologi yang memudahkan produksi konten. Dari tahap editing hingga publikasi, berikut laporannya. Oke, CapCut bisa membantu para pemuda dan konten pemula itu dengan cara karena CapCut itu UI-nya cukup simple ya, dan juga udah banyak fitur-fitur yang bisa memudahkan usernya. Contohnya kayak ada filter, efek, terus juga transisinya udah otomatis, jadi tinggal plug and play aja untuk di CapCut. Jadi tinggal taruh-taruh aja, lebih gampang kalau di CapCut. Okay. Mungkin karena ini ya, CapCut itu lebih easy to play karena dibanding dengan seperti Adobe ataupun DaVinci yang emang harus sudah ngerti dulu dan lebih manual dibanding CapCut. Jadi CapCut tuh jadi pilihan buat user-user emang gak butuh editing berat, yang ringan-ringan aja. Jadi lebih cepat juga, efisien waktu gitu. Pengalaman pertama saya pas editing video menggunakan CapCut, awalnya pasti ada ini juga ya, ada transisinya juga. Tapi setelah paling beberapa hari atau 1 minggu, jadi lebih ini sih, terlihat lebih simple gitu kalau pakai CapCut. Demikian berita utama pada siang hari ini. Saya Haikal Wirama, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.